Hilangnya tempat tinggalku. Pada suatu hari, Lalang si burung elang tiba di rumahnya di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Namun, alangkah terkejutnya Lalang bahwa tempat tinggalnya sudah rusak, tidak ada lagi. Kemudian, Lalang berjalan-jalan untuk mencari tahu kepada teman-temannya yang ada di hutan. Kemudian, tidak sengaja Lalang bertemu dengan si belang harimau. Kemudian dia bertanya kepada belang, "Wahai harimau, kemana hilangnya tempat tinggalku? Kenapa sudah hancur berantakan?" Kemudian si belang menjawab, "Rumah kita sudah hancur oleh para pemburu-pemburu yang sangat keji itu, sehingga kita sekarang tidak punya tempat tinggal lagi," jawab si belang harimau. Akhirnya si Lalang burung elang sangat marah dan sangat kecewa dengan perilaku manusia yang sangat keji. Dia pun terbang mengelilingi hutan-hutan itu dan mencari siapa pemburu yang sudah sangat tega menghancurkan rumah Lalang dan juga rumah teman-temannya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, jangan lupa sebelum belajar kita harus membaca doa dulu. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran ya. Nah, di video pertama tadi Ibu sudah menyampaikan tentang cerita Lalang dan juga Belalang. Masih ingatkah kalian apa isi ceritanya? Dan cerita itu apa sih Bu namanya? Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan apa yang sudah Ibu sampaikan di video pertama tadi. Lalang dan Belalang merupakan salah satu dari contoh cerpen. Apa sih itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan tentang kehidupan, baik itu manusia, hewan, atau benda-benda lain yang mati tapi seolah-olah hidup. Nah, boleh nggak sih Bu, cerpen itu hanya tentang fakta? Atau boleh nggak sih Bu, kalau cerpen itu berupa hayalan yang tidak fakta, tapi seolah-olah benar-benar terjadi? Tentu boleh. Cerpen itu ada dua jenisnya. Yang pertama disebut cerita fiksi. Apa sih itu cerita fiksi? Cerita fiksi yaitu cerita yang ditulis oleh penulis atau pengarang berdasarkan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cerpen seperti Lalang dan si Belalang tadi. Mereka kan benar-benar nyata adanya, ada di dalam alam, ada di hutan. Nah, yang kedua adalah cerita non-fiksi. Apa sih cerita non-fiksi? Non-fiksi adalah cerita yang ditulis oleh pengarang atau penulis berdasarkan hayalannya, berdasarkan hayalan si penulis aja. Jadi, penulis ini mengarang ceritanya itu sesuka-sukanya aja. Misal, penulis mau menceritakan tentang pensil dan juga buku yang dibuat seolah-olah hidup. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bagaimana sih cara menceritakan cerpen kepada orang lain. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita harus memahami keseluruhan isi ceritanya agar orang yang mendengar atau orang yang membacanya dapat dengan mudah untuk mengerti apa yang akan kita ceritakan. Yang kedua yaitu tentang ekspresi dan juga mimik wajah. Apa sih Bu maksudnya? Ekspresi dan juga mimik wajah itu disesuaikan dengan tokoh yang ada di ceritanya. Misalkan si tokoh ini adalah tokoh yang pemarah, berarti ekspresi ketika kita bercerita harus seolah-olah kita menjadi si tokoh ini, harus marah. Dan misal kalau tokohnya di dalam cerita itu sedih, berarti kita yang menceritakan juga harus seolah-olah ikutan bersedih. Kita harus menggunakan ekspresi sedih. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan percakapan yang ada di dalam cerita itu.
Misal, kalau di cerita itu tokohnya ini pemarah, maka nada yang digunakan adalah nada tinggi, nggak mungkin nada rendah kan? Nah, kalau tokohnya ini seolah-olah sedih, maka intonasi suara kita juga seolah-olah harus sedih. Nah, yang ketiga, menggunakan alat peraga. Apa sih Bu itu alat peraga? Alat peraga adalah alat atau media yang membantu kita untuk memperjelas apa yang ada di dalam cerita. Contoh dari alat peraga, kita bisa menggunakan boneka atau boneka yang ada di tangan dan lain sebagainya. Nah, ketiga langkah ini apabila kita laksanakan, kita pahami, maka dalam bercerita kita akan lebih berekspresi dan pendengar pun dapat mengerti apa maksud cerita yang kita sampaikan. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek. Ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tema atau topik. Apa sih maksud dari tema atau topik? Tema atau topik adalah inti yang dibahas di dalam cerita tersebut. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita Lalang si Belalang dan Belang si Harimau. Temanya adalah kerusakan alam yang diciptakan oleh manusia atau yang disebabkan oleh manusia. Itu adalah tema atau inti yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita yang diceritakan nih, tokohnya ada siapa aja. Nah, di cerita Belang dan si Belalang tadi, tokohnya ada dua, yaitu Lalang si burung elang dan juga Belang si harimau. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya cerita tersebut. Latar sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu contohnya nama tempat di mana terjadinya sebuah cerita. Kalau di cerita Belang dan si Belalang tadi, itu latar tempatnya di hutan. Kedua adalah latar waktu. Latar waktu itu ada pagi, siang, sore, atau malam terjadinya cerita. Dan yang ketiga adalah latar suasana, yaitu keadaan yang ada di cerita itu. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, jika kita ambil amanatnya dari cerita Lalang si burung elang dan juga Belang si harimau adalah kita sebagai manusia tidak boleh serakah dengan alam. Kita harus memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan adalah cerpen merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang kehidupan baik itu manusia, hewan, ataupun benda-benda lainnya. Dan cerpen terbagi menjadi dua, yaitu cerpen fiksi yang berisi tentang kenyataan dan cerpen non-fiksi yang berisi tentang hayalan. Di dalam cerpen terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah latar, dan yang keempat adalah amanat. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami ya, dan dapat membantu belajar kalian selama pandemi ini. Tetap semangat ya belajar di rumahnya, dan jangan lupa untuk selalu rajin membaca bukunya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.